Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita ADS, ada apa dengan sekitar. Dan tentu saja kali ini seperti biasanya, seperti konten pertama ADS juga yang minggu kemarin, kali ini saya kembali tidak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat saya yaitu Mas Doni. Apa kabar Mas Doni? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kali ini itu kita akan ngebahas apa sih? Nah, untuk kali ini, kalau minggu kemarin kita bahas tentang Corona, COVID-19, hari ini Betul. kita bahas tentang PSBB. Apa sih namanya PSBB itu? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu dia. Jadi memang PSBB ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah terkait penanganan dari COVID-19 sendiri. Dan untuk peraturannya sendiri udah ditetapin sejak tanggal berapa, Don? Jadi untuk PSBB itu sendiri udah diatur dalam perundang-undangan, yang mana di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Kang. Jadi PSBB ini itu udah ada di undang-undangnya gitu. Iya. Tapi kita manusia, Don. Oh ya iya dong. Tapi kan maksudnya mencakup juga. Mencakup, iya. Maksudnya salah satunya gitu. Iya. Takutnya gitu kan, takutnya lupa gitu kita tuh siapa, kita manusia. Sebenarnya tadi juga sempat nyari-nyari, ada juga yang peraturan tentang peraturan pemerintah nomor 21, kalau tadi tahun 2019, ini tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar itu sendiri. Terus juga penguatannya itu ada dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang hal yang sama, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan keduanya itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 seperti itu. Nah, mungkin sebenarnya gimana Kang? Kamu aja dulu lah. Oke, mungkin sebenarnya kita tadi ngebahas tentang PSBB, tapi sebenarnya PSBB itu apa sih, Kang? Oke. Jadi PSBB ini sendiri merupakan akronim atau singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, yang artinya kegiatan kita yang mungkin pada awalnya kita bebas kemanapun, pergi kemanapun, beraktivitas apapun gitu ya. Nah, untuk saat ini kita dibatasi dalam skala besar, yang artinya misal untuk ke luar kota atau mungkin ke luar daerah itu ada pembatasan. Dan ini pengalaman pribadi juga, waktu minggu kemarin, bukan minggu kemarin, mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, keluarga mau ke daerah Ciparai, itu agak sulit ya, terutama untuk plat nomor yang di luar daerahnya. Misal Ciparai sama Bandung itu kan, kebetulan saya juga di Bandung rumahnya, itu masih plat D gitu ya. Nah, untuk di luar nomor itu, misal yang sudah teridentifikasi kota yang memang COVID-19-nya paling tinggi, misal Jakarta. Untuk masuk ke daerah Jawa Barat, misal kayak kemarin keluar di tol Buah Batu ya, tol Buah Batu itu yang plat B pasti langsung diberhentikan dan ya istilahnya dicek dulu. Kalau misalnya memang tidak ada keperluan yang sangat penting atau urgent, disuruh pulang, seperti itu. Nah, untuk di wilayah saya sendiri, kebetulan saya tinggal di Sumedang. Di Sumedang itu udah mulai melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini. Betul. Efektifnya itu dimulai dari kemarin hingga sampai nanti tanggal 5 April, dan memang seperti yang tadi Kang Biu sampaikan, bahwasanya di setiap perbatasan itu benar-benar dijaga oleh pemerintah, baik itu dari polisi maupun TNI. Jadi benar-benar diperketat lah istilahnya, supaya memang penyebaran virus ini itu tidak semakin menyebar luas gitu. Betul. Untuk selain itu juga nih Kang, PSBB itu sendiri suatu kebijakan yang dimana bukan hanya untuk keluar masuk dari wilayah tersebut, tapi meliputi pembatasan berupa sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan atau bahkan kegiatan
dan bahkan kegiatan-kegiatan di tempat umum. Seperti misalnya sekarang nih, kita udah masuk bulan Ramadan, yang biasanya bulan Ramadan itu masjid-masjid itu penuh dengan orang-orang yang ingin sholat taraweh, atau bahkan Ya, betul. jalanan itu penuh dengan orang-orang yang mencari takjil. Sekarang benar-benar tidak ada. Banyak orang yang bilang juga, apa namanya, Ramadan kali ini kayak rasanya bukan bulan Ramadan gitu. Ada Ramadan, ya. kurangnya tuh banyak banget. Sebenarnya ya memang gitu ya, secara Ya, memang. kalau yang dirasakan ya seperti itu, yang biasanya kalau sore gitu ya kita cari takjil gitu keluar, atau misalnya apa namanya, ngabuburit Ya, kita betul. keluar naik motor, jalan kaki, beli gorengan dan segala macam campur. Sekarang nggak bisa, terus juga taraweh di rumah gitu kan. Jadi memang ada kesan kurangnya, tapi jangan lupakan keberkahan itu pasti ada Esensinya. gitu. Iya, betul. Kita Jadi meskipun kita dengan kondisi yang seperti ini, dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Ramadan tahun-tahun sebelumnya biasa kita lakukan, tapi ingat, yang paling penting dalam Ramadan itu esensinya, yaitu esensi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Kang. nah, iya betul. Keren banget. Oh, Don. Kayaknya kita ada satu hal yang ketinggalan, Don. Apa tuh? Apa coba? Oh, narasumber. Kita ada satu video. Hah? Apa? Kita ada satu video narasumber. Iya, narasumber. Ini ada salah satu narasumber ya. Ya, dia adalah dong. dari angkatan 2017 dan seorang kepala departemen. Kepala departemen Ngakunya sih apa? kepala departemen ya, nggak Kepala tahu benar. departemen apa tuh, Ya, Kang? nggak tahu benar nggak tahu enggak. Kepala departemen PSDMO. Oke. Namanya Kang Fahrul gitu. Nah, kita sebelumnya sudah mempertanyakan juga, apa aja pertanyaannya, Don? Aduh, saya lupa lagi. Oke, nggak apa-apa, itu nanti dikat. Jadi kami dari Soskem telah memberikan 3 pertanyaan untuk narasumber kita kali ini, yaitu Kang Fahrul. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang PSBB yang tadi kita sudah bahas. Kemudian yang kedua, menurut kamu seberapa efektif PSBB dalam mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19? Dan yang ketiga, apakah di daerah kamu tinggal sudah diberlakukan PSBB? Nah, untuk itu mungkin kita juga makin penasaran gitu ya, gimana jawaban atau tanggapan dari Kang Fahrul sendiri. Oke, karena itu langsung aja kita lihat videonya. Cekidot. Kita lihat dulu videonya. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara melakukan social distancing ataupun physical distancing dengan skala yang cukup besar. Nah, berbicara mengenai efektivitas dari PSBB ini, sebenarnya PSBB ini akan efektif diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia apabila masyarakatnya juga peduli dengan PSBB ini dan masyarakatnya juga taat dengan aturan dari PSBB ini. Cuma kan di lapangan atau faktanya sekarang masih banyaklah masyarakat yang tidak peduli dengan aturan PSBB ini, meskipun itu hanya segelintir orang gitu. Nah, terkait PSBB di daerah, alhamdulillah di Kota Bandung tempat saya tinggal saat ini sudah diberlakukan PSBB semenjak tanggal 22 April kemarin. Nah, itu dia tadi tanggapan dari Kang Fahrul, video yang udah dikirimkan kepada kami. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kang Fahrul ya, terkait apa tadi yang pertama? Terkait Memang usaha pemerintah untuk meminimalisir dari virus corona ini. Betul. Gitu. Dan menurut Doni sendiri gimana? Ya, betul. Maksudnya PSBB ini bisa menjadi kebijakan yang efektif kalau masyarakatnya juga ikut andil dalam pelaksanaan PSBB ini. Karena masalahnya yang seperti tadi yang seperti Kang Fahrul bilang, bahwasanya masih ada segelintir orang yang mungkin menganggap corona ini masih apaan sih mungkin, dan menganggap kebijakan PSBB ini sebagai hal yang sepele sehingga tidak dilaksanakan. Karena di daerah saya aja di Sumedang bahwasanya masih ada orang-orang yang saya nggak tahu kepentingan mereka untuk keluar
gimana, cuman masih ada orang-orang yang sempat-sempatnya untuk nongkrong gitulah. Bahkan teman-teman saya sendiri di beberapa sosial media masih ada menyempatkan untuk nongkrong gitu loh di tengah COVID ini, di tengah kebijakan PSBB ini. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi salah satu masalah. Keren. Terus juga memang betul ya, karena kalau kita nggak peduli gitu ya mau sampai kapanpun, dan mungkin yang tanggapan atau apa namanya pernyataan dari WHO sendiri yang menyebutkan kalau corona ini mungkin bisa benar-benar selesai di tahun 2022 ya. Iya. Bisa benar gitu kalau misalnya ya kitanya sendiri nggak peduli gitu loh, karena mau apapun kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan ya kita sebagai warga ya sudah kita ikuti, kita laksanakan dengan baik gitu loh. Dan memang dari pemerintah sendiri itu sudah menetapkan kalau nggak salah baca ya, kalau misalnya ini tidak benar nanti atau bisa komen mungkin bisa kurang jelas informasinya, bisa komen di bawah ya. Iya. Nah, saya tadi baca soal, jadi kalau misalnya memang peraturan ini dilanggar dalam artian kita masih keluar atau misalnya dari perusahaan maksudnya dalam artian perusahaan yang memang tidak diizinkan untuk beroperasi gitu ya, kemudian masih beroperasi misal dalam artian yang nongkrong segala macam, nah itu ada hukumannya juga gitu loh, penjara 1 tahun dan juga denda 100 juta seperti itu. Memang terkesan berat ya, tapi itu kan demi kebaikan kita juga gitu. Nah, ada lagi nggak Don? Mungkin pesan untuk teman-teman semua sepertinya. Ya mungkin untuk teman-teman semua yang kebetulan di daerahnya sudah memberlakukan PSBB, dimohon untuk benar-benar menaati peraturan tersebut, karena seperti yang kita sudah pernah bilang di video sebelumnya bahwasanya ketika ente melanggar itu masalahnya bukan hanya untuk diri ente tapi berdampak juga bagi kita yang sudah mati-matian, sudah all out dalam melaksanakan atau mengikuti kebijakan PSBB ini. Jadi tolonglah kita sama-sama melawan COVID-19 ini dengan salah satunya mengikuti kegiatan peraturan PSBB. Oke Kang, gimana? Betul. Oke. Doni, mungkin video kali ini cukup sekian aja kali ya, karena memang pembahasan kita sudah selesai. Buat teman-teman semua, pesan yang sudah kita sampaikan simak baik-baik, dan kita sama-sama berusaha yang terbaik untuk melawan COVID-19 ini. Kita dukung kebijakan pemerintah yang memang sudah ditetapkan, meskipun memang di luar sana banyak istilahnya opini-opini terkait kenapa tidak lockdown, kenapa tidak kebijakan yang lainnya gitu. Kita sebagai warga negara percayakan pada pemerintah. Di samping itu kita juga berjuang, betul. Kita juga berjuang bersama keluarga kecil kita, organisasi terkecil ya, yaitu keluarga dan juga lingkungan sekitar untuk sama-sama bahu-membahu melawan corona. Nah, mungkin sekian aja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada masukan terkait video kita kali ini, silakan komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya unek-unek, punya isu-isu yang mungkin ingin dibahas juga oleh kami, silakan komen di bawah. Jangan lupa tombol like dan follow Instagram Himasa Unpad dan juga YouTube dari Himasa Unpad. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Kang. Sampai berjumpa lagi. Ya, saya berharap semoga narasumber kita bisa yang lebih wow lagi ya, karena memang di masa banyak sekali yang wow. Oke. Terima kasih Mas Doni, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AADS minggu depan. Ada apa dengan sekitar?